Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Sidang kasus korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis Hakim menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi yang dihadirkan oleh JPU hari ini sebanyak 8 orang, mencakup dari berbagai instansi antara lain BKPM, Bea Cukai, Kementerian BUMN, dan BPS. Keterangan para saksi ini diharapkan bisa menguatkan dakwaan jaksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tom Lembong selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa 6 orang saksi yang mayoritas berasal dari internal Kementerian Perdagangan. Terhadap seluruh saksi dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Dari pertama, saudara saksi Wahyu Kuncoro ya. Kemudian mengikuti setelahnya ada 8 orang saksi atau 9. Untuk memperbarui informasi mengenai sidang korupsi impor gula Tom Lembong, kita akan tanyakan kepada rekan Vika Zega yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Zega, bagaimana jalannya sidang hari ini? Ya, siang Rendra dan juga pemirsa TV One, baru saja sidang kasus impor gula terhadap terdakwa Tom Lembong atau Thomas Trikasih Lembong ini baru saja dimulai, di mana tadi dilaksanakan ataupun digelar di dalam ruang sidang Profesor Dr. Kusuma Hatmaja. Dan tadi pada saat kami memantau sekitar 10 menit yang lalu, untuk agendanya sendiri ini masih di awal sekali, di mana majelis hakim ini masih menanyakan identitas ataupun profil dari 8 saksi yang dihadirkan hari ini, di mana memang sesuai dengan agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Adapun Rendra, kami jabarkan ada sekitar 8 ataupun 10 orang yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk keterangan saksi-saksi dari berbagai lembaga ataupun instansi, diantaranya BKPM, Bea Cukai, kemudian Kementerian BUMN dan juga BPS. Dari BKPM sendiri ada 2 orang, yakni Lestari Indah dan juga Roro Reni Fitriani. Kemudian dari Bea Cukai ada Muhtadi, Wahyudi Adrianto, Agus Ami Wijaya, Daru Anggoro Rujito. Dan juga dari klaster Kementerian BUMN ada Wahyu Kuncoro, kemudian juga ada Muhammad Zamkhani. Dan juga dari BPS, lembaga BPS, ada Muhammad Firmansyah Rifai. Di mana tadi memang di dalam ruang sidang ini sudah para saksi-saksi ini sudah duduk di tengah-tengah ruang sidang, dan tadi majelis hakim sudah menanyakan mulai dari identitas dan juga profil masing-masing saksi yang dihadirkan. Untuk jabatan mereka sendiri di masing-masing kementerian ataupun lembaga, ini kami juga belum mendapatkan informasi. Itu dia tadi hanya nama-namanya saja yang bisa kami informasikan, Rendra, di mana memang pastinya dalam sidang ini majelis hakim ingin menggali lebih dalam lagi terkait dengan kasus impor gula yang dilakukan ataupun diduga dilakukan oleh terdakwa dari Tom Lembong. Dan untuk tadi kami juga sempat memantau bahwa Tom Lembong ini hadir dengan baju rompi dan juga tangan terborgol memasuki ruang sidang, di mana ketika sudah duduk dirinya membuka dan mengenakan baju ataupun kemeja biru, didampingi oleh kuasa hukumnya, yakni kuasa hukumnya Ari Yusuf Ami dan juga Zaid Musyafi. Dan untuk majelis hakim sendiri yang menangani kasus ini di dalam ruang sidang ada 3 orang. Rendra, diantaranya ada Denny Arsan Fatrika selaku hakim ketua, kemudian ada Purwanto S. Abdullah selaku hakim anggota, dan juga Alvis Setiawan selaku hakim anggota. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu hakim yakni Ali Muhtarom juga yang menangani sidang dari Tom Lembong ini adalah Ali Muhtarom terjerat kasus minyak sawit mentah, sehingga digantikan oleh salah satu hakim anggota yang sekarang adalah Alvis Setiawan yang menggantikan peran dari tersangka Ali Muhtarom. Dan juga sebenarnya Tom Lembong sempat merespon soal pergantian dari hakim ini, dan dirinya mengatakan menyesalkan di mana salah satu hakim yang menangani kasusnya ini terjerat dalam kasus minyak sawit mentah, dan dirinya mengatakan bahwa tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Adil, dan tetap bersikap positif dan kondusif. Di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelum sidang hari ini pada Senin 14 April 2025 kemarin juga JPU telah menghadirkan 6 saksi, yang mana ini 6 saksi ini merupakan orang-orang yang sewaktu 2015-2016 menjabat di Kementerian Perdagangan.
Adapun pada 14 April itu ada Sri Agustina yang merupakan PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, kemudian Nusa Eka yaitu mantan PLT Direktur Impor Kemendak, kemudian Gunario mantan staf khusus Mendak, dan juga Salomo Rahmatullah Damanik staf khusus Mendak, dan 2 orang lainnya juga yang merupakan PNS di Kemendak dan juga Kepala Pusat Data Sistem Informasi Kemendak, yakni Nur Wimansyah dan juga Yosi Evelyn. Itu yang kemudian kembali digali nantinya majelis hakim ini apa saja yang dilakukan ataupun peran-peran mereka untuk lebih biasanya kalau misalkan jaksa penuntut umum ini memanggil saksi ini untuk memperberat ataupun ingin meyakinkan tuntutan yang diberikan ataupun dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa kasus Thomas Lembong dalam kasus impor gula seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada 29 Oktober 2024 kemarin ini Tom Lembong ini diresmikan sebagai tersangka dalam kasus impor gula di mana dirinya menerbitkan perizinan terhadap 10 perusahaan untuk impor gula kristal untuk 10 perusahaan tersebut tanpa adanya koordinasi terhadap antar kementerian dan juga lembaga terkait, terlebih juga Kementerian Perindustrian, di mana memang dalam hal ini Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar 578,1 miliar. Nantinya Renda kita akan mengupdate kembali apa saja poin-poin menarik dari keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, 8 orang saksi yang dihadirkan dari berbagai lembaga yang nantinya akan digali oleh majelis hakim. Rendra. Baik, terima kasih Prita Zega informasinya langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.